harinya. Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu sifat elastisitas bahan, dan yang kedua itu sifat elastisitas pegas. Kita langsung saja bagian yang pertama, yaitu sifat elastisitas bahan. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ini ada gambar sebuah karet gelang yang diberikan gaya luar atau ditarik, dan karet gelang ini mengalami pertambahan panjang. Nah, ketika kita melepaskan gaya luar atau gaya luarnya kita hilangkan atau kita lepas karet gelang ini, maka karet gelang ini akan kembali ke bentuk semula. Kalian pernah lihat pegas? Pegas juga mengalami hal yang sama. Ketika kita tarik, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Atau ketika kita memberikan gaya luar, dia akan mengalami pertambahan panjang. Namun ketika kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Karena karet dan pegas ini memiliki sifat elastisitas. Nah, elastisitas sendiri merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi seperti tadi, misalkan karet, ketika kita memberikan gaya luar, kita tarik, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Namun ketika kita menghilangkan gaya luarnya, kita melepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Seperti itu. Nah, apakah semua benda memiliki sifat elastisitas? Jawabannya, ya tentu saja tidak. Tidak semua. Benda-benda yang memiliki sifat elastisitas rendah seperti keramik dan kaca akan mudah patah jika dilengkungkan. Nah, benda-benda yang memiliki sifat elastisitas rendah ini kita sebut dengan plastis. Jadi ada elastisitas dan juga ada yang namanya plastis. Jadi plastis ini memiliki sifat elastisitas yang rendah. Nah, kalau kita lihat atau kalian lihat di gambar, ini gambar grafik. Jadi ini grafik dalam arah sumbu Y, ini tegangan atau gaya luar yang bekerja. Kemudian ini dalam arah sumbu X, ini renggang atau pertambahan panjang. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D. Titik A di mana itu titik batas berlaku hukum Hooke. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Jadi di sini dari 0 sampai ke titik A itu kita sebut dengan daerah elastis atau daerah elastis, di mana dari 0 sampai titik A ini berlaku hukum Hooke, di mana gaya luar yang bekerja itu sebanding dengan renggangan, tegangan sebanding dengan renggangan. Ya, dalam interval 0 sampai A besar tegangan sebanding dengan besar renggangan. Jadi tampak grafiknya berbentuk linear. Jadi ketika kalian menarik karet gelang, gaya yang kalian gunakan untuk menarik karet gelang itu besarnya sama dengan pertambahan panjangnya. Itu sebanding. Ketika kalian mau memberikan gaya yang lebih besar atau dari bagian A sampai ke B, itu besar tegangan tidak sebanding dengan besar renggangan, tetapi masih ada dalam daerah elastis, dan titik B merupakan batas sifat elastis batang atau elastis benda. Jadi ketika kalian memberikan gaya yang lebih besar lagi dari A sampai ke B, itu besarnya tegangan tidak sebanding dengan besar renggangan, atau gayanya tidak sebanding dengan pertambahan panjang. Artinya dia mengalami pertambahan panjang namun tidak sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, itu merupakan titik batas elastis. Jadi setiap benda memiliki titik batas elastis. Nah, untuk di bagian B sampai ke C,
itu ketika kita menarik benda, dia akan masuk pada sampai titik batas elastis, dia akan masuk pada daerah plastis. Nah, dari B ke C itu dia sudah masuk pada daerah plastis, dan sampai titik C itu merupakan titik batas plastis. Plastis artinya dia memiliki nilai elastisitas yang rendah. Dan jika kalian memaksa atau kalian memberikan gaya lagi yang lebih besar lagi, maka dia akan sampai pada titik D atau titik patah. Jadi kalau karet gelang kalian paksa untuk menariknya, maka dia akan putus. Ataupun kalau misalkan benda lain yang kalian paksa, maka dia akan putus. Nah, itu sampai di titik D atau titik patah. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa paham. Kemudian kita lanjut. Ada 3 hal utama yang harus diketahui dalam mempelajari sifat elastisitas dari suatu bahan. Yang pertama, tegangan atau stres. Tadi di grafik sudah Miss jelaskan. Nah, tegangan atau stres itu besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul per satuan luas benda. Itu yang disebut dengan tegangan atau stres. Jadi tegangan atau stres, lambangnya sigma yang kecil, itu sama dengan gaya luar atau F, gaya F dibagi dengan luas permukaan atau A. Begitu. Jadi besarnya tegangan sebanding dengan gaya luar dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Ini kalian bisa catat. Kemudian regangan atau strain itu sama dengan regangan, simbolnya E itu sama dengan pertambahan panjang delta L dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi sama dengan pertambahan panjang delta L dibagi dengan panjang mula-mula. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah modulus elastisitas. Nah, ini kalau modulus elastisitas simbolnya E besar itu sama dengan tegangan dibagi dengan renggangan. Jadi modulus elastisitas itu sama dengan tegangan stres dibagi dengan strain, renggangan. Jadi simbolnya sigma dibagi dengan E kecil. Sehingga kita masukkan rumusnya E sama dengan tegangan itu sama dengan F gaya luar dibagi dengan luas permukaan, sedangkan renggangan itu adalah delta L atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Kita operasikan seperti biasa, F dikali dengan F0 dibagi dengan A dibagi dengan A kali delta L atau pertambahan panjang, atau delta L sama dengan F kali L0 dibagi dengan E kali dengan A. Ya, jadi ini kita operasikan lagi, delta L ini sama dengan F kali L0 gaya dikali dengan panjang mula-mula dibagi dengan modulus elastisitas dikali dengan luas permukaan. Nah, ini yang disebut dengan persamaan hukum Hooke, di mana delta L pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Jadi pertambahan panjang sebuah benda sebanding dengan gaya yang bekerja. Nah, ini merupakan tabel 1 modulus yang berbagai bahan. Jadi setiap bahan memiliki modulus elastisitasnya sendiri-sendiri. Nah, aluminium memiliki modulus elastisitas 0,70 dikali 10 pangkat 11 Pascal. Baja memiliki sifat modulus elastisitas 2,0 dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami silakan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah bahan baja yang digunakan untuk jembatan gantung memiliki modulus yang 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Untuk menahan barat jembatan digunakan beberapa batang baja berbentuk silinder yang masing-masing luas penampungnya 8 cm kuadrat dan panjangnya 50 meter. Setiap batang ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Tentukanlah A tegangan, B pertambahan panjang, dan E regangan yang dialami oleh batang baja tersebut. Nah, kita mulai dengan diketahui yang pertama ini modulus elastisitas, modulus yang 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat atau Newton meter pangkat min 2. Nah, ini E, simbolnya E. Kemudian apalagi luas penampungnya.
8 cm pangkat 2, nanti kita bawa ke meter kuadrat atau A, luas penampang A, dan panjangnya L 50 meter, kemudian gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Ya. Kita selesaikan penyelesaian. Diketahui E, modulus elastisitas, pertambahan panjangnya 8 cm pangkat 2, kita bawa pi meter pangkat 2, jadi 8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, dan panjang mula-mula 50 meter, dan gaya yang bekerja 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Yang pertama ditanya adalah tegangan. Tegangan itu sama dengan F dibagi dengan A. F itu 4 kali 10 pangkat 4 Newton dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ini kalau kita operasikan hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Jadi 4 bagi 8 0,5. Terus 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat 8. Tapi karena 0,5, jadi kita sederhanakan jadi 5 kali 10 pangkat 7 Pascal. Yang berikut itu ditanya pertambahan panjang atau delta L. Kita langsung pakai rumus atau persamaan hukum Hooke. Jadi delta L sama dengan F kali F0, F kali pertambahan panjang mula-mula, bagi dengan modulus elastisitas dikali dengan luas penampang. Jadi kita masukkan angkanya. F itu gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton dikali dengan panjang mula-mula 50 meter dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter. Newton meter, ini pangkat min 2 ya, dikali dengan 8 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nanti kita operasikan hasilnya 0,0125 meter, atau kalau kita bawa ke sentimeter berarti 1,25 cm. Jadi yang mengalami pertambahan panjang sebesar 1,25 cm atau 0,0125 meter. Nah, regangan itu langsung saja kita masukkan rumusnya, delta L dibagi dengan L0 atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi sama dengan 0,0125 meter dibagi dengan 50 meter. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu rasa ini tidak sulit untuk kalian pahami. Berikut ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan pada buku tugas dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebuah batang besi yang panjangnya 2 meter, penampangnya berukuran 4 mm kali 2 mm. Modulus elastisitas besi tersebut adalah 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat. Jika pada ujung batang ditarik dengan gaya 40 Newton, berapa pertambahan panjang besi tersebut? Nah, silakan kalian kerjakan. Kita masuk pada bagian B, sifat elastisitas pegas. Nah, sifat elastisitas pegas banyak gunanya. Pegas yang bersifat elastis dapat kembali ke bentuk asalnya jika gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Tadi sudah dijelaskan di awal. Jika ditarik dengan kuat, pegas dapat putus, atau apabila gaya penariknya ditiadakan, pegas tidak dapat kembali ke panjangnya semula. Atau tadi kita sudah bahas, dia akan memasuki daerah plastis, di mana daerah plastis itu dia tidak akan kembali ke bentuk semula sampai dengan batas linearitas atau F sebanding dengan Y. Nah, ini akan berlaku hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali dengan delta Y. F sama dengan K dikali dengan delta Y, di mana K ini merupakan konstanta pegas.
K adalah tetapan pembanding atau konstanta pegas. Nah, gaya pegas Fp berfungsi sebagai gaya reaksi terhadap gaya aksi F. Jadi Fp itu sama dengan min K kali delta Y. Jadi gaya pegasnya itu sama dengan besarnya sama namun dia berlawanan arah. Jadi K kali delta Y. Gaya pegas selalu ingin mengembalikan keadaan pegas seperti semula. Gaya pegas disebut gaya pemulih. Besar gaya pemulih pada pegas sebanding dengan simpangannya, sedangkan arahnya selalu menuju ke titik keseimbangan. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan pelajari susunan pegas. Nah, susunan pegas ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian silakan bertanya, baik itu lewat Classroom ataupun lewat Zoom. Sekian, semoga kalian bisa paham apa yang sudah Miss jelaskan. Terima kasih, shalom.